Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, warga Nahdliyin, para muhibbin, kaum ahlus sunnah wal jamaah di Nusantara atau di mana saja. Pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang kenduri kematian. Jadi bagi sumbu pendek, yaitu Salafi Wahabi yang mudah membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan, ini tentang tradisi kenduri kematian, bahwa tradisi kenduri hidangan makanan kematian selama 7 hari itu memiliki dasar yang sangat kuat. Yang pertama, hadis sedekah makanan untuk orang yang meninggal. Yang pertama, gimana? An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah innal 'ashib nawail kana ya'muru fil jahiliyah an tunhara mi'atu badanah wa inna Hisham ibn al-'Ash nahara hiswatahu min dhalika 50 badanah afa'an haru anhu faqal inna abaka law kana aqarra bit tauhid fasumta anhu aw tasaddaqta anhu aw a'taqta anhu balaghahu dzalik. Isnaduhu hasan. Rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Abdul Razzaq fil Musannaf wal Baihaqi fi Sunan Al-Kubra. Ini hadis hasan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Amr bin Al-'As, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Al-'As bin Wa'il ayahnya pada masa jahiliyah menyuruh disembelihkan 100 onta kalau meninggal, dan bahwasanya Hisham bin Al-'As saudaranya Amr menyembelih bagiannya dari hal itu sebanyak 50 ekor unta. Apakah aku akan menyembelih juga untuknya, untuk ayahnya yang meninggal itu, yang 50 onta? Lalu Nabi SAW bersabda, menjawab, sesungguhnya ayahmu seandainya ia mengakui tauhid, artinya beriman, dan ayahnya kan kafir, lalu kamu berpuasa atau bersedekah dan atau memerdekakan budak untuknya, maka hal itu akan sampai kepadanya. Di sini pertanyaannya menyembelih onta, artinya sembelihan onta yang disedekahkan. Kata Rasulullah, seandainya ayahmu orang beriman tuh sampai. Ini hadis hasan ya, riwayat Ibnu Abi Syaibah tadi. Artinya apa? Sembelihan unta, kalau di sini sapi, kambing, atau ayam, ketika meninggal itu pahalanya sampai itu. Hadis hasan. Lalu riwayat lain, an Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu qala ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu tuwfiyat ummi wa lam tusi wa lam tasaddaq fa hal tuqbalu in tasaddaqtu anha qala na'am qala fa hal yanfa'uha dzalik qala na'am walau bi qira'i syatin muhtarik. Rawahu at-Tabrani wa fil Kabir wal Awsat. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu aku berkata, ibuku telah meninggal dan tidak berwasiat serta tidak bersedekah. Apakah akan diterima jika aku bersedekah untuknya? Beliau SAW menjawab, iya. Lalu Sa'ad berkata lagi, apakah sedekah itu bermanfaat baginya? Beliau SAW bersabda, iya, walaupun hanya dengan betis kambing bakar, kaki kambing bakar, itu bermanfaat. Apalagi ya kalau
1 ekor disembelih, apalagi sapi. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Lalu riwayat lagi An Marwan ibn Qais qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah in abi tuwfi wa qad ja'ala alaihi ayyamshiya ila Makkah wa ayyan hara badana wa lam yatruk malan fahal yaqdi anhu an namshi anhu wa naqdi anhu badanatan min mali faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqdi anhu wanhar wamshi ara'aita law kana ala abika daynun li rajulin faqadaita anhu min malik alaysa yarji'u ar-rajulu radiyan wallahu haqqu ayyarda. Haditsun hasan rawahu Tabrani fil Kabir. Marwan bin Qais berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku wafat dan ia telah bernazar untuk berjalan kaki ke Mekah dan menyembelih onta, tetapi ia tidak meninggalkan harta. Apakah dapat melunasi nazarnya jika kami berjalan kaki untuknya dan menyembelih onta dari hartaku sendiri? Rasulullah SAW bersabda, iya, lunasi, sembelih dan berjalanlah. Kamu yang nyembelih onta. Tahukah kamu, seandainya ayahmu punya hutang kepada seseorang, lalu kamu lunasi dari hartamu, apakah orang itu ridha? Allah lebih berhak untuk ridha. Ini hadis hasan riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Artinya sedekah untuk orang tua yang meninggal berupa makanan, nyembelih onta, sapi, ayam, kambing, itu pahalanya sampai. Nah, kemudian ini ada tradisi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat biburmatin min talbinatin fatubikhat thumma suni'a tharidun fasubbatit talbinatu 'alaiha thumma qalat qulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu majammatun li fuadil marid tadhhabu bi ba'dil huzni. Rawahul Bukhari ya Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bila salah seorang dari keluarganya meninggal dan kaum wanita pun berkumpul lalu bubar kecuali pihak keluarga dan orang-orang dekatnya, maka ia Aisyah menyuruh untuk menyediakan periuk berisikan bubur yang dimasak dari gandum lembut. Kemudian ia membuat campuran daging dan roti dan menuangkan gandum lembut. Setelah itu Aisyah berkata, makanlah darinya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bubur gandum lembut bisa menghimpun hati yang sakit dan menghilangkan kesedihan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi beliau bagi-bagi makan pada keluarga dan orang-orang dekatnya kalau ada keluarganya meninggal. Ini bisa menjadi dasar ya, kenduri kematian. Lalu ini tradisi suku Bajilah pada masa sahabat. Talhah qala qadima Jarirun ala Umar faqal hal yunahu qibalakum 'alal mayyit qala la qal fahal tajdami'un nisa'u 'indakum 'alal mayyit wa yut'amu at'am qala na'am faqal tilkan niyaha. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Talha berkata, Jarir datang kepada Umar, lalu Umar berkata, apakah ada ratapan untuk orang yang meninggal di suku kamu? Jarir berkata, tidak. Umar berkata, apakah kaum wanita berkumpul di rumah duka dan disuguhkan makanan? Jarir berkata, iya. Umar berkata, itu namanya ratapan. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Artinya apa? Di dalam hadis ini tidak ada keterangan bahwa Jarir bin Abdullah Al-Bajali melarang warga di daerahnya, keluarganya, untuk berkumpul di rumah duka dan ada suguhan makanan. Ini hanya ra'yu ya, pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga
wasiat dari Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an tentang kenduri atau hidangan makanan kematian. Anil Ahnaf bin Qais qala kuntu asma'u Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yaqul la yadkhulu rajulun min Quraisyin min babin illa dakhala ma'ahu unasun fala adri ma ta'wilu qawliha hatta tu'in Umar fa amara Suhaiban ay yusalliya bin nas salasan wa amara ay yaj'ala lin nasi ta'aman tilka thalathal ayyam. Rawahu Tabarani wa fihi Ali bin Zaid wa hadithu hasan wa baqiyatu rijalihi rijalus sahih Majmu'uz Zawaid. Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, tidaklah seorang laki-laki Quraisy memasuki satu pintu kecuali orang-orang akan masuk bersamanya. Aku tidak tahu apa maksud perkataannya hingga Umar ditusuk. Lalu setelah ditusuk, beliau menyuruh Suhaib menjadi imam sholat selama 3 hari. Dan menyuruh dibuatkan makanan untuk manusia selama 3 hari itu. Jadi setelah meninggal dunia 3 hari, orang-orang diberi makanan orang yang takziah. Ini hadis hasan riwayat Imam At-Tabrani. Bisa dilihat di dalam Al-Hafidz Al-Haythami dalam kitabnya Majmu'uz Zawaid. Kemudian tradisi generasi salaf, an Sufyan qala Tawus innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'am anhum tilkal ayyam. Al-Matalibul Aliyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sufyan berkata, Tawus berkata, sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia akan diuji di alam kubur mereka selama 7 hari. Maka mereka sahabat dan tabi'in ya menganjurkan sedekah makanan untuk mereka selama 7 hari itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Matalibul Aliyah. Jadi kata Imam Tawus ini termasuk kibari tabi'in generasi senior ya. Jadi orang meninggal, akidah Ahlus Sunnah umat Islam waktu itu, orang meninggal itu akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir selama 7 hari. Karena pertanyaan malaikat Munkar Nakir 7 hari, maka para sahabat menganjurkan sedekah makanan selama 7 hari. Para sahabat dan tabi'in pada waktu itu. Ini tradisi generasi salaf. Dan sanad hadis ini sahih kata para ulama. Lalu ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Sulaiman bin Yaqub an Abi qala mata rajulun minal hayyi wa awsa ayyun haru anhu badanatun fa sa'altu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil baqarah fa qaltu jazi qala qultu qala min ayyi qaumin anta qala qultu min bani Rabah qala wa anna li bani Rabah al-baqar innabal baqar lil Azdi wa Abdul Qais arwahu Nabi Syaibah fil Musannaf. Dari Sulaiman bin Yaqub dari ayahnya berkata, seorang laki-laki dari suku kami meninggal dan berwasiat untuk disembelihkan seekor onta. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau menyembelih sapi untuknya gimana kira-kira? Kan orangnya wasiatnya onta, gimana kalau sapi aja disembelih? Lalu ia berkata cukup, mencukupi. Ia bertanya, Ibnu Abbas bertanya, kamu dari kaum mana? Aku berkata, dari Bani Rabah. Iya, Ibnu Abbas berkata, dari mana sapi di Bani Rabah? Maksudnya, Bani Rabah ini kan bukan peternak sapi. Sedangkan sapi hanya di suku Azad dan Abdul Qais. Kalau suku Azad dan Abdul Qais ini kan peternak sapi. Kamu kan bukan peternak sapi, dari mana? Ya, hadis riwayat Ibnu Syaibah. Artinya apa? Sedekah kematian dengan menyembelih onta atau sapi itu gak apa-apa menurut Ibnu Abbas itu. Kemudian ini ada wasiat dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an di dalam kitab Wasayil Ulama Inda Huduril Maut. Kitab ini karangan Al-Imam Al-Hafidz Abi Sulaiman Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Zabar Ar-Rabai. Wafat tahun 379 Hijriah ya. Nah, di dalam kitab ini ya, Wasiyatu Imran ibn Husain radhiyallahu an.
Imran bin Husain, wasiatnya. Kemudian haddatsana Muhammad bin Ali bin Zaid as-Sa'ir qala haddatsana Sa'ad bin Mansur haddatsana Hafiz bin An-Nadhr as-Sulami qala haddatsatni Ramlah bintu Muhammad bin Imran bin Husain an ummiha Maryam ibnati Suyfi bin Farwah an Imran bin Husain lamma tudira qala idza ana mitu fashudduni ala sariri bi'imamatin fa idza raja'tum fanharu wa at'imu. Dari Maryam binti Suyfi bin Farwah bahwa ketika Imran suaminya bin Husain akan meninggal, ia berkata, Imran sebelum meninggal berwasiat, apabila aku telah meninggal dunia maka ikatlah aku di atas rang jantu dengan serban. Biasanya wajah ini kan diikat ya, biar tertutup mulutnya. Maka jika kalian telah kembali dari pemakaman, maka sembelihlah hewan dan kasihkan makan pada orang-orang. Jadi Sayyidina Imran bin Husain berwasiat setelah meninggal disembelihkan hewan untuk dibagi makan pada orang-orang yang datang takziah. Ini mazhab beliau ya. Dan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Kemudian juga wasiat Mughirah bin Abdurrahman, ulama tabi'in. Al-Mughirah bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Abu Hashim. Wa qala Al-Baladhuri awsal Mughirah ayyudfana bi Uhud ma'a syuhada wa ayyut'ama ala qabrihi bi alfi dinar. Ini di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karangan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Juga dalam kitab Tahdzibul Kamal karangan Imam Al-Mizzi. Jadi Al-Mughirah bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Abu Hashim. Al-Baladhuri berkata, Al-Mughirah berwasiat agar dikubur bersama para syuhada di Uhud dan dibuatkan sedekah makanan di atas makamnya dengan senilai 1000 dinar. Mahal sekali ini, berarti mewah sekali ini. Wasiat ulama salaf ya, beliau ulama tabi'in. Lalu fatwa Sa'id bin Jubair ulama tabi'in. An Sa'id bin Jubair qala, "Lau anna rajulan tasaddaqa am mayyitin bi qira'in taqabbarahu Allahu minhu." Rawahu Abdul Razzaq fil Musannaf. Sa'id bin Jubair berkata, seandainya seseorang bersedekah satu betis hewan untuk orang yang meninggal, maka Allah akan menerimanya dari orang itu. Artinya apa? Sedekah makanan walaupun sedikit itu diterima, dianjurkan, apalagi kalau banyak sampai nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih onta. Nah ini artinya apa saudara? Tradisi memberi makan bagi orang yang meninggal itu sudah berlangsung sejak generasi sahabat. Bahkan ada hadis ya, anjuran sedekah makanan dari baginda Rasulullah SAW untuk orang yang meninggal. Jadi jangan ada lagi wahabi-wahabi yang bilang bid'ah atau apa. Jangan ada lagi. Memang ada sebagian pendapat dan ini masalah khilafiyah. Tapi masyarakat Nusantara yang melakukan tradisi kenduri itu tidak sepenuhnya salah karena dasarnya kuat juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar.
Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.